Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya asal dari Kalimantan Timur, Samboja. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Bisnis. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan keringanan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan adapun apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang diberikan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsepnya ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Widodo, guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan materi saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Pada penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan kelulusan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan di lingkungan di luar sana. Jadi mahasiswa intinya secara tidak langsung akan diajak untuk mengajar di luar atau di lingkungan masyarakat. Dan pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih bersikap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk lebih giat belajar selama 2 semester di kampus. Perencanaan kampus merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan lagi bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang akan diambil nanti. Latar belakang mengikuti program relawan mengajar yaitu yang pertama, ingin bersosialisasi kepada masyarakat di desa kami untuk mewujudkan generasi yang berkelanjutan, yaitu seperti mengajar atau membantu guru-guru yang ada di sana. Untuk cara mengajarnya yang kita lakukan yaitu seperti membantu guru-guru atau membantu tokoh masyarakat di sana untuk mengajar murid-murid tersebut atau mengajar anak-anak mereka di luar jam sekolah yang kita adakan setiap hari Selasa, Kamis maupun Sabtu, dan itu di tempat-tempat lain. Maksudnya di tempat-tempat berbeda kita mengajarnya. Dan yang kedua, ingin berpartisipasi dalam relawan tersebut agar memiliki pengalaman yang berharga dalam karir kuliah kami, dan untuk berbagi ilmu kepada adik-adik agar ilmu yang kita dapat di kampus ini tidak hanya kita simpan sendiri. Tentunya kita tidak simpan sendiri, kita berbagi dengan melalui relawan mengajar tersebut. Itu yang kami garis bawahi, mengambil pengalaman. Dan yang ketiga, untuk
mengetes kemampuan kami, sudah sampai manakah yang kami pelajari di kampus, yang sudah kami diberikan oleh dosen-dosen kami untuk mengajarkan ke satu sama lain terhadap lingkungan kita, yang terutama adik-adik kita yang ada di desa kami masing-masing. Itu yang poin yang sangat penting. Dan yang keempat, kami juga ingin membantu adik-adik di sana agar memiliki peluang yang besar sama dengan kami, untuk tidak hanya berpendidikan di situ saja atau di desa saja, dan intinya bisa bersaing ke luar sama seperti kita. Itu yang kami harapkan. Dan yang kelima, untuk dakwah, untuk ajang dakwah kita, agar kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi perlindungan untuk selalu mengajar adik-adik dan diberi kemudahan. Itu yang kami harapkan di sana. Dan juga ini membuat suatu tugas baru kami dalam mengajar di desa-desa kami, agar ilmu yang kami miliki di dalam kampus ini tidak hanya di situ-situ saja, tetapi kita bisa membagikan ilmu-ilmu kita kepada adik-adik, agar adik-adik ini bisa berkembang di dalam desa kami maupun di luar desa nanti. Dan kalau bisa, adik-adik ini kami bantu untuk mempermudah akses untuk keluar berpendidikan di perguruan yang lebih tinggi nanti kelaknya. Mungkin latar belakang kami seperti itu yang kami jalankan saat ini di desa-desa kami. Siapa sajakah sasaran siswa yang kami bantu? Yang terutama siswa yang kami bantu terutama yang berada di desa kami selagi kami mengajar, yang terutama itu seperti anak SD kelas 4 sampai kelas 5, kelas 6 pun juga ada yang mengikutinya. Tapi tidak semua dari anak SD yang tersebut mengikuti mengajar kami. Mungkin ada sebagian, seperti paling sedikitnya 3 anak sampai 4 anak, dan paling banyaknya 5 sampai 10 anak yang kami ajarkan. Jadi tak selamanya semua kami ajarkan. Tetapi ada juga yang bukan dari SD, dari anak-anak warga. Kami juga menemukan yang pengen bergabung kami langsung mengajarkannya. Kami mengajarkannya itu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari mengajarnya, untuk jam mengajarnya yaitu sekitar jam 10 pagi sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Apa sajakah yang kami ajarkan kepada adik-adik? Yang kami ajarkan kepada adik-adik tergantung kepada adik-adik yang datang, tergantung juga kebutuhan apa yang ingin dia pelajari sepulang sekolah tadi. Yang kami pelajarkan biasanya itu seperti apa arti lambang Pancasila, bilangan caca, bilangan negatif, positif, dan juga operasi hitung bilangan caca. Itu yang kami ajarkan di setiap pembelajaran kami. Tapi tidak semuanya itu yang selalu kami ajarkan setiap hari. Adapun pembelajaran-pembelajaran lainnya seperti mengaji, belajar doa, dan yang lain-lain.
Itulah yang kami ajarkan di pembelajaran kami di desa kami. Dan semua yang kami berikan kepada adik-adik itu semata-mata untuk lebih mengetahui pengetahuan mereka. Metode-metode apa sajakah yang kami terapkan kepada adik-adik? Metode yang pertama yaitu metode tugas, yang kedua metode ceramah, yang ketiga kami terapkan yaitu metode belajar sambil bermain. Mengapa tiga poin ini kami terapkan kepada adik-adik? Yang pertama, metode tugas, yaitu agar adik-adik ini tidak hanya ingat di waktu pembelajaran saja, tetapi di rumah pun mereka tetap belajar. Dengan itu kita berikan dia tugas agar mereka tidak hanya belajar di yang kami ajarkan, tapi mereka juga belajar di rumah. Itu yang kami terapkan pertama. Yang kedua, ceramah, itu seperti penghafal agar mereka apa yang kita sampaikan selalu ingat, dan kami praktekkan kepada mereka agar mereka selalu ingat dan belajar di rumah. Dan yang ketiga, agar metode yang ketiga, belajar sambil bermain, yaitu tentu saja kita tidak mau melihat adik-adik kecewa, kita tidak mau melihat adik-adik itu bosan di pembelajaran tersebut. Makanya kita selalu menggunakan metode belajar sambil bermain. Itu yang kami terapkan kepada adik-adik. Kondisi adik-adik sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kami dapatkan hari pertama yaitu adik-adik ini masih merasa malu dan canggung terhadap kami, karena kami maklumin masih hari pertama. Apa yang kami lakukan terhadap adik-adik? Yaitu yang pertama yang kami lakukan yaitu kami berkenalan kepada mereka dan mengetahui kebiasaan mereka agar kami mengenal satu sama lain. Dan terbukti 2 hari dan 3 hari dan hari-hari selanjutnya adik ini sudah mulai tidak malu lagi kepada kami dan tidak canggung lagi kepada kami. Apa yang ingin mereka belajar kepada kami, itu yang kami dapatkan. Dan adik-adik ini lambat laun mereka semakin semangat dalam belajar yang kami ajarkan tersebut. Itu yang kami dapatkan kepada adik-adik. Dan juga buat para relawan yang sedang mengajar di desa-desa, pesan buat kami yang sudah selesai dalam mengajar, kalian harus betul-betul merangkul adik-adik tersebut. Karena apa? Karena agar adik-adik tersebut tidak merasa canggung dan malu ketika sedang berinteraksi dengan kalian. Dan saran buat kalian, harus betul membujuk mereka, mengatur mereka agar mereka senang kepada kalian dan tidak canggung lagi kepada kalian. Contohnya, kalian di semenjak hari pertama harus betul-betul menjiwai atau harus betul-betul merangkul mereka agar mereka ini tidak kebingungan, agar mereka ini senang dengan kalian, senang dengan mengajar kalian, senang dengan perilaku kalian, dan perilaku yang nomor 1 di hadapan mereka. Karena adik-adik tersebut yang dipandang pertama kali yaitu perilaku kita. Apalagi kalau relawan kita ini tidak baik kepada anak-anak, kita tidak happy kepada anak-anak, mereka akan juga berdampak negatif kepada kita. Tapi kalau kita menyambutnya dengan senang hati, menyambutnya dengan happy, insya Allah anak-anak tersebut akan happen kepada kita. Pokoknya pesanku buat para relawan, tetap berjuang karena ini adalah amal jariah kalian. Insya Allah kedepannya relawan yang lain harus lebih baik lagi ke depannya.
Dan buat adik-adik, tetap semangat buat belajar di rumahnya. Jangan pernah malu, jangan pernah canggung, dan terus sukses.